pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu semua. Bagaimana kabar pagi hari ini? Tentunya semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh sukacita ya. Bapak Ibu, jika pagi tadi kita bisa bangun dengan badan yang sehat dan kita bisa menghirup udara yang segar, itu adalah suatu kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Dan jika pada saat ini kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan lansia GKI Kelapa Cengkir secara online, itu juga bukan suatu kebetulan, tetapi suatu kemurahan Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu, kita itu sudah masuk di bulan September, bahkan sudah di minggu ketiga. Berarti sudah hampir 9 bulan kita menjalani tahun 2021. Tinggal 3 bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun 2021. Marilah kita gunakan sisa waktu ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Dia, untuk membuat Tuhan kita sukacita. Baiklah Bapak Ibu, kita akan segera memulai persekutuan kita. Kita akan membuka persekutuan ini dengan menyanyikan sebuah lagu dari PPUL nomor 249. Nyanyi, nyanyi, puji Dia. Nyanyi, nyanyi, puji Dia. Nyanyi, nyanyi, puji Dia. Nyanyi, nyanyi, puji Dia. Sebab Yesus Raja. Tepuk tangan, puji Dia. Tepuk tangan, puji Dia. Tepuk tangan, puji Dia. Sebab Yesus Raja. Angkat tangan, sembah Dia. Angkat tangan, sembah Dia. Angkat tangan, sembah Dia. Sebab Yesus Raja. Bapak Ibu, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari tadi dengan badan yang sehat, dan kami bisa menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Terlebih lagi Tuhan, pada saat ini Engkau pertemukan kami di dalam persekutuan lansia secara online. Ini sungguh merupakan suatu kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu di sepanjang persekutuan kami hari ini. Kiranya Engkau yang akan pimpin mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tema persekutuan pada hari ini adalah pertolongan yang tak terduga. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nanti, kita akan menyanyikan lagi pujian yang diambil dari buku PPUL nomor 348. Kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali. Tuhanlah perlindunganku.
saya ingin menceritakan sebuah kisah, yaitu Lomba Sains Tingkat Asia Pasifik pada bulan Juli 2016. Asia Pacific Conference of Young Scientists yang kelima, yang diselenggarakan di India. Indonesia yang diwakili oleh siswa-siswi SMA berhasil meraih 7 medali, yaitu 2 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Yang akan saya ceritakan di sini adalah kisah atau proses kemenangan yang diumumkan oleh Dewan Juri pada waktu itu. Pada waktu itu, Dewan Juri hanya mengumumkan tim dari Indonesia hanya memperoleh 1 medali emas, kecuali yang perak dan perunggu, betul diumumkan. Jadi, siapa 1 orang yang gagal memperoleh medali emas sesuai pengumuman tersebut? Yaitu seorang siswi yang bernama Joan Aldin Agita Limanto dengan judul penelitian Pudding Hand Sanitizer. Singkat cerita, setelah Joan mendengar pengumuman tersebut dan dia gagal, tidak memenangkan hadiah, dia sangat kecewa. Dan dia menangis, kemudian menelpon mamahnya di Surabaya. Mamahnya berusaha memberi pengertian dan menenangkan Joan, tetapi gagal. Ternyata yang menangis bukan hanya Joan. Para pendamping yang terdiri dari dosen ITB dan Unpad, mereka juga kecewa. Dan mereka heran, karena menurut mereka hasil penelitian Joan itu patut atau layak untuk diperhitungkan. Bahkan salah satu dosen yang menjadi tim juri mengatakan bahwa saya memberikan nilai tertinggi untuk presentasi Joan. Tetapi apa mau dikata, itulah hasilnya. Nah, setelah selesai pengumuman, mereka berkumpul di luar, di depan, dan Joan terus menangis. Pada saat itu, datanglah seorang pria bersorban biru yang mendekati Joan dan merangkul Joan sambil bertanya, "Why are you crying, girl? Mengapa kamu menangis?" Joan menceritakan semuanya kepada pria bersorban biru itu. Kemudian pria itu mengatakan, "Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Saya akan segera kembali." Dan betul, pria itu datang lagi sambil membawa selembar kertas. Kemudian pria itu bertanya kepada Joan, "Siapa namamu, nak?" Joan menyebutkan nama lengkap dia. Kemudian pria bersorban biru tadi menunjukkan kepada Joan, "Ini namamu ada di sini," dan memenangkan medali emas. Joan kaget, kemudian dibaca, betul itu adalah nama dia. Segeralah kertas itu dibawa kepada para pendampingnya, yaitu para dosen itu. Para dosen juga heran, kenapa bisa ada ini? Kemudian kertas itu dibawa kepada panitia, ditunjukkan kepada panitia, dan panitia bertanya, "Dari mana kalian mendapatkan kertas ini? Ini adalah kertas milik panitia. Kami dapat dari pria yang bersorban biru yang ada di depan." Pria bersorban biru? Siapa itu?
Kami tidak tahu, kami kira itu bagian dari Anda. Tidak, kami tidak mengenal pria itu. Kemudian dibacalah kertas itu dengan betul, diteliti, memang itu betul, kertas milik panitia. Dan nama Joan memang ada tertulis di situ, dan memenangkan medali emas. Kemudian panitia meminta maaf. Dan dia melihat bahwa memang betul medali emas tersisa ada 1. Kemudian diserahkanlah medali emas itu kepada Joan. Segera Joan berlari keluar. Dia mencari pria bersorban biru untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi pria bersorban biru itu tidak diketemukan. Joan bertanya kepada semua orang yang ada di situ, "Apakah kalian melihat pria bersorban biru yang tadi berdiri di sini? Di mana dia sekarang?" "Kami tidak tahu. Di mana dia sekarang? Kami tidak tahu." Dan para dosen pun menanyakan kepada panitia, "Siapa pria bersorban biru itu? Ada di mana dia? Kami ingin mengucapkan terima kasih." "Kami tidak tahu, kami tidak mengenal pria itu." Jadi singkat cerita, pria bersorban biru tidak diketemukan dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia. Nah, setelah Joan kembali ke Indonesia, dia ditanya oleh mamanya, "Joan, jadi menurut kamu siapa pria bersorban biru itu?" Joan menjawab, "Tuhan Yesus, Ma." Nah, Bapak Ibu, tangan Tuhan yang tidak kelihatan ada di mana-mana dan bisa dalam berbentuk apapun, berwujud apapun, dan Dia memegang kendali segala peristiwa. Bapak Ibu, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu dari PPUL 187, Kristus Jawaban Dalam Hidupku. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia menolong kami, pada saat ini bersama-sama kami memohon, tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon,
dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, marilah kita menyaksikan tayangan berikut ini. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembar hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang diamini oleh orang-orang beriman terkait dengan karya Allah, yaitu pertolongannya. Pertolongannya sungguh nyata. Tuhanlah penolong yang sejati. Dari Dialah pertolongan datang kepada kita. Bagaimana Tuhan menolong kita? Ternyata sungguh amat kreatif. Tidak hanya dengan satu cara, bahkan terkadang pertolongan Tuhan memakai cara-cara yang tidak diduga oleh manusia. Melalui pihak yang tidak
diperhitungkan sebelumnya oleh manusia. Saudara-saudara, pada waktu yang lalu, bangsa Israel sedang mengalami kelaparan. Bencana tersebut sungguh luar biasa hebatnya, sehingga sungai Kerit pun menjadi kering. Namun, pemeliharaan Tuhan kepada Elia terus berlanjut. Allah menyuruh Elia untuk melakukan perjalanan dari tepi sungai Kerit menuju ke kota Sarfat. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara-saudara, perintah tersebut sungguh unik. Karena Sarfat berada di luar wilayah Israel. Kota tersebut terletak di Sidon, sekarang Lebanon. Sidon adalah negeri asal Isabel, istri Raja Ahab. Jadi, Elia diminta oleh Tuhan untuk masuk ke wilayah musuh. Keunikan tersebut ditambah dengan informasi bahwa Elia akan diberi makan oleh Tuhan melalui seorang janda. Bukankah janda merupakan anggota masyarakat yang tidak berdaya dan dipinggirkan pada saat itu? Namun Elia memilih untuk menaati perintah Tuhan. Ia menuju ke Sarfat dan menemui seorang janda. Situasi dan kondisi janda tersebut sungguh amat buruk. Ia hanya mempunyai persediaan makanan berupa sedikit tepung dan minyak terakhir buat diri si janda itu dan anaknya. Nampaknya, saudara-saudara, di waktu yang lampau, janda tersebut merupakan keluarga yang kaya raya. Karena ia mempunyai rumah sendiri. Pada ayat 17 dinyatakan demikian. Dan di dalam rumahnya ada ruang atas. Ayat 19. Hal tersebut menegaskan bahwa bencana kelaparan itu sungguh amat dahsyat. Kelaparan tidak hanya menjangkau wilayah Israel, tetapi sampai keluar Israel. Orang yang semula kaya raya itu menjadi tidak punya apa-apa, bahkan terancam mati karena kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari percakapan antara Elia dan si janda diungkapkan dalam ayat 10 sampai 14. Percakapan itu menegaskan bahwa di satu sisi si janda tidak sanggup memenuhi permintaan Elia. Namun di sisi yang lain Elia mendesaknya. Menurut kebiasaan saat itu,
tuan rumah memang punya tanggung jawab untuk menjamu tamu mereka dengan sebaik-baiknya, terutama soal makanan dan minuman. Rupanya, si janda percaya bahwa Elia adalah seorang nabi. Ia menghormati kepercayaan Elia kepada Tuhan Allah Israel. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Janda tersebut semula hanya menghormati kepercayaan Elia kepada Allah, lalu meningkat menjadi mempercayai yang diperintahkan Tuhan melalui Elia, dengan bersedia melaksanakan perkataan Elia. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tepung dan minyak yang ada pada janda tersebut tidak kunjung habis. Yang tadinya serba sedikit berubah menjadi berkelimpahan. Kehadiran Elia di Sarfat menegaskan bahwa Tuhan hadir dan berkuasa di berbagai tempat, tidak hanya di wilayah bangsa Israel. Tuhan juga hadir di wilayah pemujaan Baal. Tuhan ada di sana juga dan berkarya. Tuhan adalah penolong yang sejati. Saudara-saudara, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Menegaskan bahwa Baal hanya diam saja. Karena Baal hanyalah rekaan manusia. Baal tidak sanggup memberikan pertolongan. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan dalam situasi krisis sekalipun, Tuhan mampu melindungi kehidupan manusia, termasuk melalui pertolongannya yang tidak terduga. Oleh karena itu, saudara-saudara, apapun yang terjadi, tetaplah beriman kepada Allah. Tetaplah setia untuk menyembah kepada Tuhan. Karena dialah Sang Penolong yang sejati. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Sang Penolong yang sejati, maka kita pun belajar untuk memandang setiap sesama sebagai pihak yang berharga di hadapan Tuhan. Sebab melalui sesama siapapun dia, sangat mungkin Tuhan memberikan pertolongan, termasuk pertolongan yang tak terduga. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, Sang Penolong yang sejati, marilah kita membuka diri, bersedia dipakai oleh Allah untuk menolong sesama kita. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan kepada kami sekalian. Kami bersyukur untuk situasi dan kondisi yang membaik pada saat ini terkait dengan pandemi COVID-19. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun dalam pemulihan kesehatan. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka tetap mampu mengarahkan diri kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya, jika Tuhan berkenan menyembuhkan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka pada saat ini berada, dengan persoalan masing-masing yang dihadapi, baik persoalan ringan maupun persoalan berat menurut ukuran manusia. Kami memohon, tolonglah saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh warga usia lanjut dimanapun mereka berada. Pakailah kami sekalian tanpa kecuali untuk menyatakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan kepada sesama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Gatot yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Seperti biasa ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan persembahan ini. Yang pertama, persembahan kita masukkan ke dalam amplop-amplop yang sudah kita sediakan. Nah, nanti pada saat persekutuan lansia sudah dimulai lagi di gedung gereja Kelapa Cengkir, uang di dalam amplop-amplop itu bisa kita bawa untuk kita kumpulkan. Atau jika Bapak Ibu pas jalan lewat gedung gereja Kelapa Cengkir, amplop itu bisa dibawa, dititipkan di tata usaha gereja. Dan yang kedua, bisa melalui transfer ke BCA, rekening atas nama Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir dengan nomor rekening seperti yang tertulis di depan. Dan cara yang ketiga, kita bisa dengan scan QRIS yang ada di sini. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan sebuah lagu dari PPUL nomor 248. Kita nyanyikan 2 kali. Nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Tuhan, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah Raja, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bapak Ibu, Opa Oma, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa.
Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang kehidupan kami. Dan jika pada pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan yang semuanya ini berasal dari berkat-Mu, Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan-persembahan yang telah kami kumpulkan ini, dan juga Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya, dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma sekalian, kita sudah sampai di penghujung persekutuan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di dalam persekutuan lansia secara online 2 minggu lagi. Untuk menutup persekutuan kita pada hari ini, kita akan menaikkan pujian dari buku PPUL nomor 318. Tak tersembunyi kuasa Allah. Setelah itu, Bapak Pendeta Gatot akan menyampaikan berkat Tuhan, dan kita akan sambut berkat itu dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Dari lonceng memberitahu hari telah lalu, ada yang jatuh, mungkin kau itu, kau rindu kekuatan baru menambah imanmu. Janganlah putus asa, Kristus harapanmu. Tak tersembunyi kuasa Allah. Orang langit tolong, Engkau juga. Tangan-Mu selalu terbukalah,
saudara-saudara, pergilah untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan percayalah bahwa Allah adalah Sang Penolong yang sejati. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus, kini dan selamanya. Amin.